mempersembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Judul renungan kali ini, Para Perongrong, ditulis oleh Adam Holz. Sahabat ODB, awalnya tenggorokan saya terasa gatal. Gawat, pikir saya. Rasa gatal itu ternyata gejala flu. Itu baru permulaan dari infeksi tenggorokan. Flu berubah menjadi batuk rejan, batuk hebat yang disertai napas berbunyi. Dan batuk hebat itu kemudian berkembang menjadi pneumonia. 8 minggu didera batuk rejan membuat saya menyadari sesuatu. Sebenarnya saya tidak menganggap diri saya tua. Namun saya cukup sadar untuk menyadari bahwa saya mulai menua. Salah seorang anggota kelompok kecil saya di gereja mempunyai sebutan lucu untuk berbagai masalah kesehatan yang menyerang kita seiring bertambahnya usia, yaitu perongrong. Namun tidak ada yang lucu bila para perongrong itu mulai beraksi. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, Paulus juga menuliskan tentang para perongrong dengan gayanya sendiri. Di sana, ia meringkas pengalaman penganiayaan yang ia dan rekan-rekannya alami. Pelayanan yang dikerjakannya adalah membawa dampak yang merugikan. Paulus mengakui manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun meskipun tubuh makin melemah karena faktor usia, penganiayaan dan kondisi yang keras, Paulus masih berpegang teguh pada harapan yang menopang dirinya. Manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Ia pun menegaskan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini tidak terbandingkan
dengan apa yang menantinya, yakni kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Ketika saya menulis ini, perongrong tersebut masih menimbulkan perasaan tidak enak dalam dada saya. Namun saya tahu, dalam hidup saya dan hidup siapapun yang berpegang erat pada Kristus, perongrong apapun tidak akan menang. Sahabat ODB, perongrong apa yang sedang mengusik hidup Anda atau orang yang Anda kasihi? Apa yang dapat menolong Anda bertekun dalam iman dan pengharapan di masa-masa penuh pergumulan atau keputusasaan karena masalah kesehatan? Ya Bapa, walaupun tubuh kami semakin merosot, tolonglah aku memandang pergumulan jasmani ini melalui lensa pengharapan yang kami miliki di dalam Yesus dan kemuliaan yang dijanjikannya. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread.